Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Nah, jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang soal dan pembahasan SKD HOTS, yaitu tentang materi hitung cepat part 1. Kenapa ada part 1-nya kak? Karena untuk jenis materi hitung cepat ini dia memiliki berbagai macam jenis soal ya teman-teman. Jadi materinya termasuk yang cukup luas, sehingga kalian dituntut untuk sering dan sebanyak mungkin mengerjakan jenis-jenis soal yang biasanya keluar di tes tersebut, sehingga nanti ketika kalian menemui jenis soal itu, oh ini caranya seperti ini, kalian langsung tahu dan langsung bisa menjawab soal tersebut. Nah, yang paling penting nih buat teman-teman semua, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Dan buat teman-teman yang sudah like, share, komen, dan subscribe, aku doain nih semoga semua urusannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya bisa lulus di tes CPNS 2021 ini. Amin. Yuk, kita langsung masuk ke materinya. Tips dan trik. Nah, jadi yang pertama yaitu sering-seringlah mengerjakan latihan soal agar terbiasa mengerjakan soal dalam waktu yang singkat. Jadi aku perhatikan ya untuk materi hitung cepat ini, selain dia materinya sangat luas, jadi sebisa mungkin kalian sudah menguasai semua jenis bentuk soal tersebut ya teman-teman. Dan selain itu juga sebanyak mungkin sering-seringlah berlatih agar kalian tuh terbiasa untuk cepat mengerjakan soal-soal itu tadi, karena waktunya terbatas kan teman-teman. Nah, jadi sering-seringlah berlatih dengan soal yang seberagam mungkin dan dengan waktu yang sesingkat mungkin. Yang kedua tipsnya yaitu sederhanakan angka-angka yang dapat disederhanakan sebelum melakukan operasi hitung bilangan. Jadi kalau aku pribadi ya, menurut aku di tes SKD itu dia angka-angka yang diberikan itu angka-angka sederhana yang bisa kita sederhanakan dulu sebelum kita lakukan operasi hitung bilangannya. Berbeda dengan yang SKB ya. Kalau SKB itu memang angka-angkanya dia nggak bulat gitu kalau dibagi. Kalau untuk SKD ini dia masih sederhana. Jadi kalian sebisa mungkin sederhanakan dulu angka-angkanya sampai ke bentuk yang paling sederhana, baru kalian kalikan atau bagi atau tambah atau kurang ya teman-teman. Yuk kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, nomor 1, manakah dari bilangan berikut yang nilainya melebihi nilai 4/3? Nah, jadi yang mana nih yang melebihi dari nilai 4/3? Sebelum kita masuk ke optionnya, jadi kita harus langsung cari dulu berapa sih nilai dari 4/3 ini. Jadi 4/3 yaitu berarti 4 dibagi 3 ya teman-teman. 4 dibagi 3 yaitu hasilnya sama dengan 1. 1 dikali 3, 3. 4 dikurang 3, 1. Karena 1 nggak bisa dibagi 3, otomatis kita minjem ya. Jadi koma, jadi 10. 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. 10 kurang 9, 1. Ini karena ini berulang, terus 10 dengan 1 ini otomatis dia akan menjadi 1,3333 dan seterusnya ya. Jadi kita harus mencari opsi mana yang nilainya lebih besar dari 1,333333. Nah, panjang sekali ya teman-teman. Opsi A, 125%. Nah, kalau 125% ini kita jadikan ke dalam bentuk desimal, maka nilainya akan menjadi berapa teman-teman? 125% ini berarti sama dengan 125/100 ya. Karena dia dibagi 100, otomatis dia harus kita berikan koma, 2 angka di belakang koma ya. Berarti 1, 2. Nih, berarti kita letakkan di sini. Berarti nilainya itu sama dengan 1,25. Mana lebih besar, 1,33 atau 1,25? Otomatis 1,33 ya, berarti opsi A salah ya teman-teman. Kita coret. Nah, yang B, 14/16. Kalau saran aku ya, biar cepat untuk menghitungnya, nggak usah kalian cari lagi berapa nilai dari 14/16 ini, karena otomatis pasti dia lebih kecil dari 1,33. Kenapa? Karena bagian pembilang atau penyebut ini ya teman-teman, pokoknya bagian yang di atas ini dia lebih kecil ketimbang yang di bawahnya. Otomatis pasti dia hasilnya nanti akan 0, sekian ya teman-teman, kecuali dia lebih besar yang atas ketimbang pembaginya, itu barulah kita cari nilainya. Karena ini sudah lebih kecil, otomatis langsung kita coret ya, dieliminasi. Nah, yang C,
Akar 36 per akar 16 itu hasilnya berapa teman-teman? Akar 36 itu 6 ya. Akar 14 itu 4. Akar 16 itu 4. Berarti 6 per 4. Kita sederhanakan dulu. Sama-sama dibagi berapa? Ayo, bagi 2 ya. Berarti 3 per 2. 3 per 2 berapa teman-teman? 3 dibagi 2 berarti 1,5. Nah, langsung ketemu jawabannya ya. Berarti 1,5 lebih besar dari 1,33333 ya. Berarti jawabannya yaitu yang C. Cinta. Maaf ya teman-teman, aku nih rada sorry. Yang C. Kemudian yang D, untuk kita lanjutkan ya, opsinya 0,99, otomatis pasti salah ya, karena dia aja nggak cukup 1 ya, nggak sampai angkanya 1. Dan yang E, 1,4 dikali 0,8, itu kalau kita kalikan berarti dia kan kurang 0,2 nih dari 1, berarti dikalikan 2, 1,4 dikali 2, 2,8, 1,4 dikurang 2,8 berarti 1,1 berapa ya, 1,12 ya, berarti hasilnya 1,12, lebih kecil juga ya, berarti jawabannya yaitu tetap yang C. Kita lanjut ya teman-teman. Nomor 2, jika 2AK tambah 2 sama dengan 10 dan 4BK tambah 4 sama dengan 6, maka A per B sama dengan. Nah, ini buat teman-teman yang mau ngerjain, silahkan di pause dulu videonya ya. Buat yang mau merhatiin, pelajari, langsung kita bahas aja ya soalnya ya. Jadi kita buat di sini 2AK tambah 2 sama dengan 10, 4BK tambah 4 sama dengan 6. Ini kalau mau kita rubah, jadi saran aku kalau ada persamaan yang seperti ini, tipsnya yaitu sederhanakan angkanya sekecil mungkin. Sederhanakannya gimana maksudnya? Kalau dia tambah di sini sama-sama angka, kurangkan dulu, pindahkan semua ke satu ruas. Contoh ini di ruas kanan. Berarti 2 ini pindahkan ke kanan juga, 4 ini juga pindahkan ke kanan ya, teman-teman. Jadi sehingga dia akan lebih sederhana bentuknya. Berarti 2AK sama dengan 10 dikurang 2 ya. Kenapa 10 kurang 2? Karena di sini 2-nya positif, kalau dia pindah ruas akan menjadi negatif ya. Berarti 10 dikurang 2 hasilnya 8. Ya. 4BK ditambah 4 hasilnya berapa? Berarti 4BK sama dengan, karena 4-nya di sini positif, otomatis dia pindah ruas akan menjadi negatif. 6 dikurang 4 hasilnya yaitu 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya sederhanakan lagi yang bisa disederhanakan. Jadi kalau dia sudah perkalian, nah itu berarti kalian bagi ya teman-teman. Berarti di sini ini kan ada 2, ada 8, ini ada 4, ada 2. Berarti cara mudahnya yaitu kalian lakukan seperti ini. Berarti ini 2 ini akan kita pindahkan ruas juga ke kanan. Berarti kalau dia di sini kali, kalau pindah ruas jadi bagi ya teman-teman. Di sini tinggal AK sama dengan 8 per 2. Nah, sama juga seperti yang ini. Karena di sini 4-nya kali dengan BK, karena 4BK, kalau dia mau pindah ke ruas kanan menjadi BK sama dengan 2 per 4. Bisa dipahami, teman-teman? Otomatis berarti di sini kita pindah ke sini ya, teman-teman. AK sama dengan 8 bagi 2 hasilnya 4. BK sama dengan 2 per 4 hasilnya 1 per 2 ya teman-teman. Sudah, ini sudah bentuk paling sederhananya, nggak bisa disederhanain lagi. Nah, lalu kemudian yang ditanya, maka A per B sama dengan berapa? Nah, ini kan masih ada K nya Kak, gimana itu ngerjainnya? Tenang aja teman-teman, langsung aja kita bagi ya. Berarti AK per BK sama dengan, karena AK sama dengan 4 berarti 4 per BK nya tadi 1 per 2, 1 per 2. K di sini bisa dibagi nggak teman-teman? Bisa ya, atas coret dengan bawah, ceret-ceret. Berarti tinggal A per B sama dengan, ingat nih teman-teman, kalau dia di bawah dia akan naik ke atas seperti ini. Nah,
Berarti 2-nya naik ke atas, berarti 4 kali 2 sama dengan 8/1. Berarti A per B sama dengan 8. Jadi jawabannya yang C. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, jadi itulah saran aku untuk kalian teman-teman, lebih sering dan sering-sering mengerjakan jenis-jenis soal ya. Jadi ketika kalian menemukan suatu jenis soal karena kalian sudah pernah mengerjakannya, kalian nggak akan panik. Oh, jadi ini cara mengerjakan kemarin seperti ini gitu. Kita lanjut ya. Soal nomor 3. Jika A sama dengan 7 dan B sama dengan 2, X sama dengan A kurang B kuadrat dan Y sama dengan B kurang A kuadrat, maka nih, di sini kalau ada kuadrat-kuadrat seperti ini, kalian nggak perlu panik ya teman-teman. Lalu apabila ada tanda kecil dari, besar dari, sama dengan, itu juga nggak perlu panik. Tinggal kalian substitusikan, nih di pertanyaan ini, lalu kalian akan mendapatkan hasilnya ya. Jadi di sini kita kerjakan ya. X sama dengan A kurang B kuadrat. A-nya tadi 7, berarti 7 kurang B-nya 2, kurang 2 dikuadratkan, dan Y sama dengan B dikurang A kuadrat. B-nya tadi 2 dikurang A-nya tadi 7 dikuadratkan, sama dengan 7 kurang 2 berapa teman-teman? 5 ya, dikuadratkan berarti hasilnya 5 kuadrat sama dengan 25. Itu berarti X sama dengan 25. Sedangkan yang Y, 2 dikurang 7 berapa teman-teman? Hasilnya min 5 dikuadratkan. Ingat, kalau untuk perkalian negatif dikali negatif hasilnya positif ya. Berarti di sini min 5 sama dengan min 5 kuadrat hasilnya sama dengan 25. Otomatis nilai X dan Y itu sama-sama 25 ya. Berarti jawabannya yaitu X sama dengan yang Y. D ya teman-teman. Sorry. Bagaimana? Bisa? Tentu saja bisa ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 17A dikurang 13B sama dengan 27, maka 273B dikurang 357A sama dengan berapa? Nah, ayo, sama dengan berapa teman-teman? Untuk kalian yang mau mengerjakan dulu, silahkan di pause videonya ya. Dan buat teman-teman yang mau memperhatikan, yuk kita bahas langsung soalnya ya. 17A dikurang 13B sama dengan 27. Yang ditanya ialah 273B dikurang 357A sama dengan berapa? Nah, jadi teman-teman, kalau saran aku, kalau untuk bentuk soal yang seperti ini, contoh ada pernyataan 1, pernyataan pertama nilainya segini. Kalau pertanyaan kedua nilainya berapa? Nah, dia otomatis itu sebenarnya akan berhubungan ya teman-teman, antara pernyataan pertama dengan yang kedua. Dan angkanya ini apabila kalian perhatikan, kalau untuk di SKD ya, karena pengalaman aku sendiri, biasanya angkanya itu merupakan angka-angka yang lebih sederhana. Jadi sebenarnya kalian bisa membaginya langsung tanpa kalian mesti terlalu memutar otak. Ini gimana ya? Jangan panik teman-teman ya. Jadi coba kita perhatikan di sini yang A dengan yang A. Ini 17, ini berarti 357. Sedangkan yang B 273 dan 13B. Coba kita perhatikan, apa keterkaitan antara 13 dan 273? Coba kita bagi dulu ya. 273 dibagi 13. 13 bagi 27, terbalik ya teman-teman. 27 dibagi 13 hasilnya 2 ya. 2 kali 13 26. 7 kurang 6 1, turun 3. 13 dibagi 13 1. Nah, ternyata 273B itu merupakan 273B itu merupakan 20 kali lipatnya dari 13B. Nah, coba kita tes apakah dia sama untuk berlaku juga untuk si A. Jadi coba kita kalikan ya, 17 dikali 21. 7 kali 1 7, 1 kali 1 1, 2 kali 7 14, 1 kali 2 2, tambah 1 3. Kita jumlahkan 753 357. Nah, sama bukan teman-teman? Berarti itu artinya pernyataan kedua ini merupakan 21 kalinya dari pernyataan pertama. Nah, jadi kalian hanya tinggal mengalihkan 21 kali hasilnya ini
untuk mendapatkan pernyataan hasil dari pernyataan yang kedua. Tapi dilihat di sini A-nya nilainya positif. Nah, sedangkan di pernyataan kedua A-nya nilainya negatif. Dan si B di sini pernyataannya itu positif, sedangkan di sini negatif. Gimana itu, Kak? Nah, kalau kita rubah persamaannya, dia akan menjadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi, kita lihat ini kan awalnya dia di sebelah kiri ya, di ruas kiri, sedangkan yang angkanya di ruas kanan. Jadi coba kita pindahkan ya, teman-teman, sehingga menjadi 17A sama dengan 27 ditambah 13B ya. Nah, sedangkan kemudian ini kan B-nya sudah positif ya, teman-teman. Ini akan kita pindahkan lagi 27 ke sini. Ya, jadi minus 27 sama dengan 13B. Kalau ini kita pindah ke sini jadi negatif ya, dikurang 17A. Nah, jadi di sini kita udah memperoleh persamaan yang B-nya itu nilainya positif dan A-nya itu nilainya negatif, sama seperti pertanyaan yang diminta. Jadi B-nya itu positif dan A-nya negatif. Dan ternyata kalau persamaan jadi demikian, di sini nilai hasilnya akan menjadi negatif. Jadi kita hanya perlu mengalihkan 21 dengan negatif dari hasilnya tadi. Berarti 21 dikali 27 negatif ya. 1 kali 7, 7, 2 kali 7, 14, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Kita tambahkan 7, 6, 5. Dikasih negatif. Negatif 567. Gimana jawabannya yang ketemu bukan? Nah, jadi buat teman-teman sekalian, kalau kalian yang menemukan ada A, ada B, ada A kuadrat, X kuadrat, dan Y kuadrat, jadi jangan panik dulu ya teman-teman. Coba telaah dulu soalnya benar-benar, lalu kemudian kalian lihat di mana kira-kira hal-hal yang bisa disederhanakan, baru kemudian kita kerjakan pelan-pelan ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5, jika X per Y sama dengan 2/3 dan Z per X sama dengan 3/4, maka nilai Z per Y sama dengan berapa, teman-teman? Nah, kalau ini kan yang ditanyakan, ya kita tulis dulu ya, X per Y sama dengan 2/3, Z per X sama dengan 3/4. Maka yang ditanya yaitu Z per Y. Nah, kan nggak ada tuh Z per Y. Jadi gimana caranya? Nah, caranya gini teman-teman. Kalau seandainya dia yang di atas diminta Z, yang di bawah Y, sedangkan ini sama-sama ada X, berarti tinggal kalian kalikan saja. Z per X dikali X per Y sama dengan, nih kan nanti X-nya akan sama-sama kita coret, sehingga tinggal Z per Y. Nah, ditemukanlah persamaan yang diminta. Jadi sehingga tadi Z per X itu nilainya berapa? 3/4. Berarti nilainya 3/4 dikali dengan X per Y tadi nilainya berapa? 2/3. Kita kalikan. Ini sama-sama kita coret. Berarti hasilnya 2/4. Kita sederhanakan lagi sama dengan 1/2. Jadi jawabannya yang D. Mudah bukan? Nah, kalau mudah kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nih, 2014 dikurang 2016 ditambah 2013 dikurang 2015 ditambah 2015 dikurang 2010 ditambah 2018 dikurang 2015, hasilnya berapa? Jadi kalau untuk jenis soal yang seperti ini teman-teman, kalian tinggal mengambil angka-angka terakhir ya teman-teman. Jadi saran aku, kalian ambil, karena ini semua ada angka satunya. Sorry ya. Nih, karena di sini semua ada angka satunya. Jadi kan sama nih 2001, 2010-an ya. Yang beda hanya angka terakhirnya. Jadi tinggal kalian ambil angka terakhirnya. 4 dikurang 6 ditambah 3 dikurang 5. Kurung ditambah 5 dikurang 0 ditambah 8 dikurang 5 sama dengan berapa? 4 kurang 6 min 2 tambah 3 plus 1 dikurang 5 min 4 ditambah 5 dikurang 0 5 ditambah 8 13 dikurang 5 8 ya teman-teman. Berarti positif 8.
berarti sama dengan 4, positif 4. Langsung dapat jawabannya yang D. Bagaimana? Bisa bukan? Jadi nggak usah kalian 2014 kalian kurangkan lagi dengan 2016, itu nanti udah sempat habis ya waktu kita di mengurang-urangkannya itu. Makanya materinya ini disebut dengan hitung cepat, karena kita menghitung dengan cepat ya teman-teman. Nomor 7, 3x per 6 sama dengan 6y. Maka 3x min y per y sama dengan berapa? Nah, untuk soal yang seperti ini, jadi ketika kalian bingung dengan banyak sekali persamaan aljabar yang kalian temukan, itulah tips pertama, selalu sederhanakan apa yang bisa disederhanakan. Jadi di sini persamaan yang kita ketahui yaitu 3x per 6 sama dengan 6y. Jadi di sini kalau saran aku, lebih baik 6-nya ini kalian kalikan sehingga dia akan lebih sederhana. Sehingga menjadi 3x sama dengan 6 kali 6 yaitu 36y. Udah. Nah, di sini kalian nggak perlu lagi menyederhanainnya ini. Kenapa? Karena di sini yang diminta ini ada variabel 3x-nya. Sehingga kita nanti langsung substitusi nilai 3x itu menjadi 36y. Yang ditanya yaitu 3x min y per y sama dengan berapa? Di sini kita substitusikan 3x ini kan tadi sama dengan 36y. Otomatis 36y dikurang y per y sama dengan berapa? 36y dikurang y berarti sama dengan 35y per y. Y dibagi y habis, berarti hasilnya itu 35. Mudah bukan teman-teman? Nah, jadi kalau saran aku untuk hitung cepat ini jangan menjudge kesukaran dari soalnya ya. Coba ditelaah bener-bener. Oh, ternyata semudah itu loh. Nah, seperti itu ya. Sama kalian memang kuncinya supaya bisa langsung menemukan cara mengerjakannya yaitu banyak-banyak latihan mengerjakan soal. Kita lanjut ya. Nomor 8, diketahui nilai A sama dengan 7, B sama dengan 5, dan C sama dengan 2A min B per AB. Maka nilai A, B, C sama dengan berapa? Jadi di sini A sama dengan 7, B sama dengan 5, C sama dengan, kita langsung substitusiin ya, 2A berarti 2 dikali 7, 2 dikali 7 dikurang B, B nya 5 per AB, berarti per 7 kali 5 sama dengan 2 kali 7 14, 14 kurang 5 9 per 7 kali 5 35. Nah, ini karena nggak bisa kita sederhanain ya, angka yang nggak bulat, biarkan aja dia C-nya itu tetap seperti ini. Yang ditanya nilai A, B, C, berarti A-nya berapa? A, B, C sama dengan A-nya 7 dikali B-nya 5, B-nya 5 dikali C-nya 9 per 35. Baru di sini bisa kita sederhanakan teman-teman. 7 ini bisa dibagi 35, hasilnya adalah 5. 5 bisa dibagi 5 lagi, hasilnya tinggal 9. Berarti A, B, C sama dengan 9. Dah, jawabannya yang D. Ya, kita masuk ke soal nomor 10, yaitu 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat min 1 per 2 pangkat min 2 tambah 2 pangkat min 3 tambah 2 pangkat min 4. Hasilnya gimana nih teman-teman? Nah, ingat kalau pangkat 2 pangkat 1 itu hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2 ditambah 2 pangkat 0, apapun bilangannya yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1, berarti 2 pangkat 0 1 tambah 2 pangkat min 1. Kalau ada sesuatu bilangan yang pangkatnya itu nilai negatif, otomatis dia akan menjadi 1 per pangkat bilangan itu, berarti 1 per 2 pangkat 1. Jadi 1 per 2 ya, kita bagi dengan 2 pangkat min 2, otomatis dia akan menjadi 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 2 pangkat min 3, otomatis dia akan menjadi 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 2 pangkat min 4, berarti dia akan menjadi 1 per 2 pangkat 4 ya. Atau kita ubah menjadi di sini per 16 ya teman-teman. Nah, ini di sini 2 tambah 1 3 tambah setengah menjadi 3, 1 per 2 per
1/4 tambah 1/8 tambah 1/16, kita samakan penyebutnya menjadi 16. 16 bagi 4, 4. 4 kali 1, 4. 4 ditambah 16 bagi 8, 2. 2 kali 1, 2. Tambah 16 bagi 16, 1 kali 1, 1. Berarti otomatis menjadi 31/2 ini kita ubah aja ya teman-teman, menjadi 7/2 ya. Bisa kan? Nah, per 4 tambah 2 tambah 1 itu hasilnya 7/16. Nah, ingat kalau ada pecahannya yang seperti ini, cara mengerjakannya yang paling bawah naik ke atas, yang di bawah sini turun ke bawah. Nah, otomatis menjadi 7 dikali 16 per yang 2 ini turun ke bawah, 2 dikali 7. 7 yang sama-sama kita coret, 16 nya kita coret dengan 2, berarti tinggal 8. Berarti jawabannya yaitu yang C. Nah, bisa ya teman-teman. Nah, tugas untuk kalian, jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Silahkan teman-teman pause, kemudian screenshot dan kerjakan. Semoga bisa ya teman-teman. Nah, ini soal pertama, dan ini soal yang kedua. Bagaimana? Sudah? Nah, baiklah. Aku rasa cukup sekian materi hari ini. Materi video kali ini, pembahasan soal hari ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya bisa lulus dan menjadi ASN di tahun 2021. Amin. Lebih dan kurang aku mohon maaf, dan jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.